I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. God, through every season, you give me a reason to see beyond my mistakes and wash away my old ways. Now I'm a living testimony of your grace. And God, you give me purpose for a brand new day. 'Cause I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. Yo, come on now. Hey, see, on the first day I made mistakes, and on the second day I lost my way. But on the third day I found your grace, and ever since then ain't been the same. Ain't been the same. Ain't been the same. See, I opened up the word and everything started changing. Since the beginning, when I was running, I was on your mind despite the life I was living. Now I'm a living testimony of your grace. And God, you give me purpose for a brand new day. 'Cause I spin my records on a... Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah online pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan datang dengan hati yang bersuka cita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar hati kami tertuju hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Allah dalam firman-Nya berkata di dalam Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Haleluya. Haleluya. Mari bawa sukacita kita di hadapan Tuhan, syukur kita di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau yang ajaib Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah hatiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, Dia pribadi yang selalu menyenangkan hati kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan. Mari sama-sama dengan iman bersukacita katakan, wow, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas-Mu. Ini hati kami Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita mau bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, amin. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, kami menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Biar ini jadi kerinduan kami, untuk selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Raja kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh dan segenap isi hati kami Tuhan. Oh, biar nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di hati kami, di hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan,
setiap kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Hanya namamu yang layak ditinggikan, layak terima pujian dan syukur dan hormat. Haleluya. Ayarala namanya Shekora. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Biar kami jadi bencana yang Tuhan bentuk. Syukur. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Sama Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, angkat suaramu, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik bagimu Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin. Yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir, yang mengalir di hati, yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Shalom. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba bersyukur karena kesempatan yang diberikan untuk hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, ya Roh Kudus, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membacanya. Ibrani 9 ayat 11 sampai yang ke-15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar
untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saya memberi tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini ialah menjaga hati nurani yang bersih. Mengapakah kita harus menjaga hati nurani kita? Ada beberapa kebenaran yang saya dapatkan. Yang pertama, mengapa kita harus menjaga hati nurani kita? Karena demi menyucikan hati nurani kita dari dosa dan kejahatan, Yesus rela mati di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya sendiri. Dalam ayat yang ke-14, Ibrani pasal yang ke-9, firman Allah berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Untuk memahami ayat firman Tuhan ini atau kebenaran ini, saya mengajak kita untuk melihat proses pelayanan para imam dalam bait suci. Di dalam bait suci terdapat beberapa ruangan, yaitu yang pertama adalah tempat yang kudus. Kemudian yang kedua adalah tempat yang maha kudus. Dan saya mengutip dari komentar John Wycliffe, dia mengatakan para imam suku Lewi, mereka melayani di tempat kudus setiap hari. Mereka tidak diperbolehkan untuk melewati tabir. Tabir itu adalah yang membatasi tempat kudus dengan ruang maha kudus. Jadi imam-imam dari suku Lewi, mereka tidak boleh melewati tabir untuk masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Hanya imam besar yang terpilih yang dapat masuk ke dalam ruang maha kudus. Di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, imam-imam suku Lewi yang setiap hari mereka mempersembahkan korban, itu dengan maksud untuk menyucikan tubuh, untuk menyucikan manusia lahiriah daripada bangsa Israel. Tetapi itu tidak bisa menyucikan hati manusia. Yang bisa menyucikan hati manusia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia telah mati di atas kayu salib. Dia adalah imam besar agung kita. Dia telah mengorbankan dirinya sendiri. Dia telah mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya sendiri, bukan darah binatang, bukan darah domba. Seperti imam besar, kalau dia akan masuk ke dalam ruang maha kudus, dia harus mempersembahkan yang namanya domba atau lembu jantan untuk dosanya sendiri dan untuk keluarganya. Itu bisa kita lihat dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Kemudian ia harus menyembelih domba jantan sebagai korban penghapus dosa bagi bangsa Israel.
Kemudian juga imam besar ini, dia harus meletakkan tangannya atas kepala kambing jantan dan menanggungkan dosa umat Allah ke atas kambing tersebut dan melepaskannya ke padang gurun. Itu di dalam ayat yang ke-21. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus, dia bukan mempersembahkan binatang, tetapi dia mempersembahkan dirinya sendiri. Dan firman Allah berkata, darah Kristus itu yang dia persembahkan kepada Allah, itu sebagai persembahan yang tak bercacat. Itulah yang menyucikan hati nurani mereka yang percaya kepadanya. Coba kita bayangkan, jika Yesus tidak berkorban, dia tidak mati di atas kayu salib, betapa menderitanya umat Allah, baik bangsa Israel maupun kita yang percaya kepada Allah. Karena kalau saudara melihat di dalam pelayanan keimaman, hanya setahun sekali imam besar, dia melakukan satu ritual, dia mengorbankan yang namanya lembu jantan untuk dirinya sendiri, kemudian domba jantan untuk bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel bisa diampuni. Itu dilakukan hanya sekali dalam setahun, yaitu pada waktu Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian, sehingga dosa daripada bangsa Israel bisa diampuni. Padahal kita tahu dalam kalender Israel ada 354 hari. Jadi bayangkan betapa menderitanya bangsa ini. Karena setelah mereka diampuni, imam besar mengampuni mereka, Tuhan mengampuni mereka, dan imam besar memberitahukan kepada mereka. Dan besoknya mereka hidup dalam dosa, melanggar Taurat Tuhan. Firman Allah berkata, terkutuklah orang yang tidak taat melakukan hukum Taurat. Betapa menderitanya mereka. Ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya baru disadarkan mengapa ada begitu banyak orang yang hidup di dalam dosa pada waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka hidup dengan berbagai penyakit yang melekat dalam tubuh mereka. Ada yang sakit kusta, ada yang pendarahan. Mereka dirasuk setan, mereka dibelenggu oleh iblis. Dimanapun Yesus berada, ada orang-orang yang kerasukan setan. Ada orang yang dibelenggu oleh setan, ada yang dibelenggu oleh legion. Begitu banyak setan yang mengikat dia. Mereka sangat menderita. Untuk itu mereka mengikuti Yesus karena mereka menaruh harapan hanya kepada Yesus. Sebab harapan mereka untuk mereka diampuni itu hanya diberikan pada hari pendamaian. Dan kalau mereka datang kepada ahli Taurat dan orang Farisi, kita tahu ahli Taurat dan orang Farisi, mereka justru menghakimi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu mereka mencari Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, firman Allah berkata, Kristus telah datang. Kristus telah datang sebagai imam besar. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dia sudah berkorban di atas kayu salib, sehingga dia telah menanggung dosa umat manusia. Untuk itu kita harus mensyukuri apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Dia telah mempersembahkan hidupnya. Dia telah mencurahkan darahnya demi keselamatan kita, agar supaya kita bisa memiliki hati nurani yang bersih. Agar supaya hati kita yang kotor, hati kita yang jahat disucikan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu kita perlu bersyukur dan kita menjaga hati kita yang sudah disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu kebenaran yang pertama.
Kebenaran yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati nurani kita? Karena jika hati nurani kita bersih, maka kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jika hati nurani kita bersih, maka kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-14, bagian yang terakhir. Kebenaran ini sangat penting untuk kita lakukan. Sebab jika tidak demikian, jika kita tidak menjaga hati nurani kita, maka semua ibadah kita tidak akan berkenan kepada Allah. Ibadah yang saya maksudkan di sini bukan hanya ibadah ritual kita. Pada waktu hari Minggu kita beribadah bersama-sama, atau pada waktu kita mengikuti oikos, komsel, mengikuti KKR. Ibadah yang diajarkan oleh Alkitab lebih luas lagi. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya, ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita, baik yang kita katakan dan yang kita perbuat, termasuk pemberian bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Ini merupakan ibadah kita. Bahkan dikatakan ibadah yang murni. Jika hati kita tidak bersih, maka semua yang kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita yang adalah ibadah, maka itu tidak akan berkenan kepada Allah. Mengapa kita harus menjaga hati nurani kita? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya Allah berkenan atas semua yang kita lakukan. Mazmur 24 ayat yang ketiga berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Hanya orang-orang yang murni hatinya, yang ibadahnya akan diterima oleh Tuhan. Allah mau bersama-sama dengan dia. Allah mau tinggal di dalam dia. Allah mau menyertai dia. Dan segala sesuatu yang dia lakukan sebagai ibadah, Allah akan berkenan atas semua yang dia lakukan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, hal yang mendasar mengapa ahli Taurat dan Farisi sangat membenci Yesus. Mereka sangat membenci Yesus karena mereka lebih menjaga kesucian lahiriah mereka. Sementara Tuhan Yesus, dia menekankan tentang kesucian hati. Ini perbedaan yang kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ini akan ada di lembaran-lembaran Injil. Hal ini bisa kita lihat, salah satu contohnya dalam Markus pasal yang ke-7. Bagaimana ketika murid-murid Yesus, mereka makan dan tidak cuci tangan. Kemudian mereka bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Yesus berkata kepada mereka dengan mengutip nubuat daripada Yesaya, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tentu ini dimaksudkan juga kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang bertanya kepada dia. Karena kita tahu dalam ajaran daripada orang Yahudi ada 613 peraturan yang dirancang sebagai pedoman bagi setiap aspek kehidupan. Dan ke-613 peraturan ini yang salah satu di antaranya ialah harus mencuci tangan. Kemudian kalau ada di antara mereka yang seharusnya dana-dana itu diberikan kepada orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan orang tua mereka. Tetapi dana itu sudah dipersembahkan di bait Allah, dipersembahkan kepada imam-imam, maka orang itu akan dibebaskan
untuk tidak lagi memenuhi kebutuhan daripada kedua orang tua mereka. Sehingga Yesus mengecam mereka bahwa firman Allah mereka tiadakan demi adat istiadat mereka. Yesus berkata bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah menjaga hati ini. Sebab semua perkataan dan perbuatan kita adalah apa yang telah kita simpan di dalam hati kita. Dan itu akan terwujud dalam tindakan kita, dalam perkataan kita. Untuk itu dalam ayat yang ke-21 Markus pasal yang ke-7 dia berkata, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Artinya, kalau hati kita tidak benar, hati kita itu penuh dengan kecemaran, hati kita penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka apa yang kita katakan, apa akan kita perbuat seperti yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Markus pasal yang ke-7. Untuk itu, betapa pentingnya kita harus menjaga kesucian hati kita. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan memberkati orang lain. Perbuatan-perbuatan kita akan menolong sesama kita. Kehidupan kita akan memuliakan Tuhan. Dan ibadah-ibadah kita akan berkenan kepadanya. Jangan kita menjadi sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kelihatannya benar dan baik. Akan tetapi hati mereka diibaratkan oleh Tuhan seperti kubur yang dicat putih. Tetapi isinya adalah tulang belulang. Mereka mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Mereka mengabaikan apa yang ada di dalam hati mereka. Kelihatan mereka suci, kelihatan mereka kudus, kelihatan mereka bersih di luarnya. Tetapi hati mereka penuh dengan kebencian. Mereka iri dengan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka iri dengan pencapaiannya dalam dia melayani banyak orang yang mengikutinya. Mereka penuh dengan kebencian, bahkan mereka membenci Yesus tanpa alasan, kata firman Allah. Karena hati mereka begitu kotor, sehingga mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Intinya, Allah lebih tertarik dengan hati saya dan saudara. Allah lebih tertarik dengan hatimu, bukan dengan pakaian dan aksesorismu. Sama seperti dia lebih tertarik dengan hatinya Daud. Seorang yang masih muda, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur. Hatinya penuh dengan kasih. Dia rela berkorban demi 2-3 ekor kambing domba. Dia rela korbankan nyawanya. Ketika dia berada di padang gurun dengan begitu banyak ancaman, dia tetap menaikkan mazmurnya, dia tetap mengucap syukur. Kalau diibaratkan dengan masa sekarang, sekalipun pada masa pandemik, sekalipun Daud mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi hatinya tetap mengucap syukur kepada Allah. Hatinya tetap penuh dengan pujian. Perkataan-perkataannya tetap menjadi perkataan yang meninggikan nama Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Allah tertarik dengan hatinya Daud. Dia lebih tertarik dengan hatinya Daud daripada fisik, daripada kakak-kakaknya yang kekar. Daripada kehebatan kakak-kakaknya yang sudah terlatih berperang sejak masa muda mereka. Demikian juga dengan Allah kita, Tuhan kita. Dia lebih tertarik dengan hati saudara yang pada masa-masa sulit ini tetap mengasihi dia. Tetap mencintai dia. Tetap melayani dia. Tetap bersyukur kepada dia. Sekalipun kita mengalami penderitaan, mengalami kesukaran yang terjadi di seluruh dunia ini. Hati saudara yang disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Allah tertarik dengan hati saudara. Lebih daripada apa yang ada di luar saudara. Kebenaran yang ketiga,
Mengapa kita harus menjaga hati nurani kita? Sebab jika hati nurani kita bersih, maka setiap doa yang kita naikkan akan dijawab oleh Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, dalam hidupnya, dalam hidup Yesus sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Semua doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus didengarkan oleh Allah. Karena hatinya suci, hatinya kudus, tidak ada kebencian di dalam hatinya. Tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Hatinya hanya berisi kasih, kasih, kasih. Aku ingin menolong, menolong, menolong. Aku ingin menjadi berkat, aku ingin berkorban. Aku ingin menolong sesamaku. Aku ingin menyelamatkan sesamaku. Hanya itu yang ada dalam hati daripada Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia berdoa, maka Allah mendengarkan setiap doa yang dia naikkan. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita tidak bersih, maka firman Allah berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya mau menyampaikan kepada jemaat-jemaat, jagalah hati saudara. Karena kalau hati saudara bersih, Allah akan menjawab doa-doamu. Allah akan mendengarkan doa-doamu. Kita sampai kepada satu pertanyaan. Bagaimana caranya kita menjaga hati nurani kita agar tetap bersih? Yang pertama, mari setiap hari kita membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Jangan jemu-jemu membaca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita membangun mezbah Tuhan. Kita memiliki saat teduh. Karena saat teduh ini adalah saat di mana kita dapat mengakui kepada Tuhan setiap perkataan-perkataan kita, pikiran-pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah yang telah kita katakan, pikirkan dan perbuat, kita bisa akui itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan membersihkannya, supaya hati kita dibersihkan. Dan setelah itu, mari kita memperbaiki setiap perkataan kita, setiap pikiran dan perbuatan kita. Di media sosial, saudara bisa melihat bagaimana kebenaran ini diselewengkan. Mereka menyalahgunakan kemerdekaan mereka. Mereka sudah diselamatkan, tetapi perkataan-perkataan mereka tidak mencerminkan juru selamat mereka. Memaki, menghina, menghakimi, menjatuhkan orang lain, menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Itu tidak pantas ada di status-status anak-anak Tuhan. Itu tidak pantas ada di dalam kehidupan kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi ada kasih karunia, ada anugerah buat saudara. Pada waktu kita saat teduh, itu dibersihkan, kita akui dan kita perbaiki. Supaya hati kita tetap bersih. Supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus lebih banyak memikirkan segala sesuatu yang baik dan benar. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan ketika kita melakukan semua ini, maka saya percaya hati nurani kita tidak akan tercemar. Hati kita akan bersih. Sehingga firman Allah berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-9. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati saudara. Akan memelihara pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya, puji Tuhan. Hati yang bersih, hati nurani yang disucikan, yang saudara miliki, maka akan dipenuhi dengan damai sejahtera.
hidup saudara akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hal ini berarti sekalipun pandemi COVID-19 dan semua dampaknya masih kita rasakan, orang lain boleh mengalami ketakutan, kecemasan, bahkan banyak yang akhirnya putus asa dan mulai kehilangan keyakinannya akan firman Tuhan. Tetapi bagi kita yang mau melakukan dan menghidupi kebenaran-kebenaran ini, yang mau tetap menjaga hati nurani kita dari segala yang jahat, jangan takut, jangan cemas karena kita mempunyai Yesus imam besar kita yang menjadi pengantara kita dengan Bapa di sorga. Dia pasti membela saudara. Dia pasti mendoakan saudara. Dia pasti menolong saudara. Sepasti dia menolong orang yang buta, orang yang lumpuh, yang berpenyakit kusta, yang pendarahan selama 12 tahun, orang-orang yang kerasukan setan, wanita Samaria di pinggir sumur Yakub, 5.000 orang yang mengalami atau sedang menderita kelaparan karena mereka belum makan dalam mengikuti Yesus, mendengarkan ajaran-ajarannya. Karena sepasti dia memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada mereka yang berduka akibat kematian orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dia lakukan terhadap seorang janda di gerbang Nain yang ditinggal mati oleh anak satu-satunya, tumpuan harapannya. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan dan dia membangkitkan pemuda di Nain. Dia juga membangkitkan yang namanya anaknya Yairus. Dia membangkitkan Lazarus, saudara daripada Maria dan Marta. Dan masih banyak lagi orang lain yang telah dia tolong. Dan saudara terima dengan iman. Kalau Yesus telah melakukan itu 2000 tahun yang lalu, Tuhan tidak pernah berubah. Dia masih juga memberikan pertolongan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Dalam ayat yang ke-15, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-15, dikatakan supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Saya dan saudara telah dipanggil oleh Tuhan, telah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita juga akan menerima bagian kekal yang dijanjikan. Bukan hanya berkat-berkat secara rohani, tetapi berkat-berkat secara ekonomi, berkat kesehatan, berkat kesejahteraan, itu juga termasuk dalam janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan dia akan melakukannya, dia akan menggenapinya. Karena Tuhan yang kita sembah, dia yang menjanjikannya adalah setia. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Allah berkata, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat yang ke-10. Setiap firman Allah, janji Allah yang saudara baca, yang saudara dengar dan yakini, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena firman itu akan berhasil dengan apa yang Allah perintahkan untuk dia lakukan. Bagaimana sikap saudara saat ini? Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mendorong, saya mengajak kita semua, jangan kita mundur dalam mengiring Tuhan. Tetap berpegang kepada Tuhan Yesus, percaya akan janji-janjinya, dan hidupi kebenaran-kebenaran ini. Jaga hati saudara, sucikan hati saudara, pelihara hati saudara. Karena Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah berubah. Firman Allah berkata, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia akan menolong saudara, dia akan menyatakan kuasanya dan kasihnya dalam kehidupan saudara, yang tetap setia, tetap menjaga hati saudara pada hari-hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. I spin my records on a Sunday. Before I get
myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. God, through every season, you give me a reason to see beyond my mistakes and wash away my old ways. Now I'm a living testimony of your grace, and God, you give me purpose for a brand new day. 'Cause I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house. Puji nama Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara dan menjaga kami, ya Bapa di sorga, selama ini. Kami merasakan kasih karunia demi kasih karunia yang daripadamu, yang telah memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberkati Bapak Presiden dan kabinet yang ada. Tuhan memberkati pemerintahan baik yang ada di pusat sampai dengan yang ada di daerah Kabupaten Bogor, Babakan, Madang ini. Tuhan akan memberkati. Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan mereka melakukan semuanya itu bukan seperti untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Dan biar semua program-program pemerintah itu akan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu buat tangan Tuhan yang diarahkan kepada bangsa kami Indonesia sehingga pandemi COVID-19 ini mulai meredah. Tapi kami terus berdoa, Tuhan terus taruh hati yang takut akan Engkau kepada rakyat Indonesia untuk kami tetap menjaga protokol kesehatan. Kami juga tidak ada di tempat-tempat berkerumun. Kami juga tetap mencuci tangan dan kami melakukan juga hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus menolong juga bagi setiap jemaat-jemaat atau bagi setiap umat-Mu yang mengikuti siaran secara online ini. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menolong mereka. Sekiranya mereka yang mendengarkan atau mengikuti ibadah ini, mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan sesuai dengan janji firman Allah. Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Kalau Engkau menyembuhkan mereka yang sakit 2000 tahun yang lalu, Engkau juga akan menyembuhkan mereka yang mengikuti siaran ini yang dalam keadaan sakit. Engkau memberkati mereka yang dalam keadaan menderita. Engkau pulihkan mereka yang dalam keadaan bimbang, dalam keadaan kesukaran akibat pandemi COVID-19. Tuhan akan memberkati mereka, memberikan pengharapan yang baru kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan telah lakukan itu dalam kehidupan gembala sidang kami, di mana beberapa waktu yang lalu telah menikahkan anak mereka Samuel Ingkiriwang dengan Karen. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat acara ini yang telah berjalan dengan lancar, karena Tuhan sudah memberkati acara ini. Tuhan sudah menyertai Samuel dan Karen sehingga mereka menjadi satu rumah tangga, satu keluarga yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Tuhan baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan bagi kami semua yang mengikuti ibadah secara online ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus akan menyertai kami semua. Roh Kudus akan memimpin kehidupan kami semua. Biar kebenaran firman Tuhan ini akan kami hidupi di sepanjang minggu yang berjalan. Kami akan menjaga hati kami tetap bersih. Sehingga setiap yang kami lakukan akan bermanfaat bagi sesama kami. Dan semuanya akan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita serta menerima berkat. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa,
yang sudah Dia wujudkan melalui pengorbanan Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, akan menyertai kehidupan kita semua, mulai hari ini, besok, bahkan sampai seumur hidup kita, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa dan Putra Allah dan Roh Kudus, terimalah semua berkat ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan ibadah pada hari ini. Dan saya percaya semua kita diberkati. Sampai berjumpa kembali di tanggal 7 November 2021. Dan jangan lupa kita ada perjamuan kudus. Kita akan menikmati roti dan anggur yang sudah disediakan, yang akan mengubahkan kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.